Para pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Limbong. Dia akan memberikan komentarnya kepada Syarif melawan Aceh. Dengan Mukhlis ini pengusaha dan dia orang hebat lah, tidak seperti saya gitu maksudnya. Kita dengarkan sama-sama ya, yuk. Terima kasih Bapak komentator Pak John Mukhlis. Saya akan mengomentari tentang permainan dari saudara Syarif ini melawan Mukhlis, yaitu bagaimana tentang saudara Syarif ini. Pertama, dia memang kepalanya botak, tapi botaknya itu botak pintar gitu kata orang. Kalau botaknya botak depan, katanya banyak mikir. Kalau botaknya botak belakang, karena mikirnya tambah banyak. Kalau botaknya semuanya karena mikir utang, itu katanya. Jadi saya lihat nih Pak Syarif ini memang dia botaknya semuanya, jadi mungkin dia banyak mikir utang. Terlepas daripada itu, memperkenalkan diri sebagai saya pengamat komentator, jadi tidak salahnya saya mengomentari juga tentang pribadi Pak Syarif. Maaf ya, saya batuk sedikit. Kalau Pak Syarif ini saya lihat memang orangnya suka ceria. Jadi kadang-kadang dia cerianya itu berlebihan gitu, sampai kadang-kadang lupa diri ya. Kalau sudah lupa diri, kadang-kadang bajunya dilepas, celananya dilepas, maksudnya itu dilepas waktu mandi gitu. Jadi saking senangnya gitu. Kemudian untuk permainan ini, ketika ini melawan Mukhlis, saya pikir ini saudara Syarif ini bisa menang gitu. Tetapi kalau saya lihat dari cara pukulannya ini seperti tadi banyak ngawur gitu, jadi mungkin bisa kalah hari ini, karena biasanya memang Syarif ini kalau dia main biasa tetap kalah gitu. Karena apa? Karena pukulannya sering ngawur gitu. Tapi mungkin saja ini juga bisa menang dengan ngawurnya itu, mungkin nyemes ke kepala lawan atau kepalanya pusing terus dia pingsan. Nah, akhirnya dia bisa juara, bisa juga. Karena itulah kelebihan daripada saudara Syarif ini, kalau dia main itu sukanya nyemesnya sembarangan ya kan. Untuk saudara Mukhlis juga kenal secara pribadi. Mukhlis pemain yang sangat terkenal. Dia pernah menjuarai Asian Games dalam soal permainan catur. Kemudian karena dia merasa lawannya sudah tidak ada, akhirnya dia terjun sebagai pemain pong. Dan lawan yang paling berat saudara Mukhlis ini memang Pak Syarif nih lawannya yang paling berat. Pernah sekali waktu bermain dengan Syarif ini sampai semalam suntuk gitu. Setelah ditanya-tanya ternyata Mukhlis itu selama semalam suntuk dan hanya dalam mimpi katanya. Ya wajar lah ya, namanya lawan berat tuh kadang-kadang sampai dibawa mimpi gitu ya. Jadi permainan keduanya sudah sama-sama bagus. Nah, ini kalau dia tadi ngomong katanya saya bisa mengalahkan Mukhlis dengan mudah katanya gitu kan. Tetapi sebenarnya dia itu hanya ngomong basa-basi gitu. Karena penyakit daripada saudara Syarif ini saya kenal betul. Penyakitnya itu kalau lihat cewek itu biasanya dia langsung nggak bisa tidur gitu. Nah, itu kelemahan daripada saudara Syarif. Kemudian apalagi itu kalau lihat ceweknya tuh cantik gitu, aduh dia pengen itu selalu bagaimana supaya dia itu bisa bersama dengan dia gitu. Meskipun dia itu orangnya sopan juga, cuman kalau melihat kelakuannya itu menjijikkan gitu. Maksudnya menjijikkan apa? Dia kalau misalnya waktu ketemu dengan seorang perempuan tuh jijik gitu. Dia mulutnya itu meler-meler gitu, artinya kayak itu meler-meler itu karena melihat kecantikannya gitu. Sampai kemudian kadang-kadang ya pokoknya itulah. Jadilah inilah salah satu daripada saudara kelebihan daripada kekurangan dan kelebihan saudara Syarif ini. Mungkin itu pendapat saya, dan boleh ditonton bagian permainannya. Dua-duanya sama-sama hebat, sama-sama unggul, sama-sama tidak mau ngalah. Dan apalagi Syarif ini ya, Syarif ini tidak mau ngalah itu. Kalau kalah itu sering tuh pengen menang tuh. Kalau sudah
menang itu pengen menang lagi, itu kelakuan daripada Sarip itu. Tapi coba kita lihat ini, saya juga sangat senang sekali dengan permainan dia, gayanya seperti kayak pemain nasional gitu kan. Cara servisnya itu saya senang lihat tuh. Cuman waktu dia servis bagus tuh kadang-kadang di smash ke kepalanya sendiri gitu. Nah itulah salah satu daripada kengawuran daripada dia itu waktu main tuh. Dia kadang-kadang waktu servis pernah juga dia bagus, tapi setelah servis ternyata ngenain kepala wasit. Nah itulah kan jadi jadi orang-orang jadi bingung, katanya pemain nasional tapi servis kadang-kadang dia servis kena kepala wasit, kadang-kadang kepala penonton. Itu saya kadang-kadang juga ketawa sendiri lihat kelakuan daripada saudara Sarip ini sebagai katanya mantan pemain nasional. Sementara mainnya biasa-biasa saja. Dia kalau nyemes ya kadang-kadang dia nyemes di bawah meja itu biasa. Ini kadang-kadang servisnya kena meja sendiri, enggak masuk, itu juga biasa. Acung itu karena sama, jadi dua-duanya sama. Beginilah mungkin salam dan kita sama-sama menyaksikan ya. Mudah-mudahan semuanya puas atas permainan mereka ini. Jadi ini tadi pendapat dari Bapak Lembong, begitu antusiasnya dia dengan segala kelebihannya. Beliau menceritakan ya tentang saudara Sarip dan Ajung. Terima kasih Pak Lembong. Semoga Pak Lembong juga nanti jadi pemain nasional. Meskipun Pak Lembong sudah tua, tapi saya lihat Bapak ini juga sudah sangat-sangat ceria. Cukup ceria saja nanti bisa menang itu kalau main pingpong itu. Jadi kita harapkan Bapak selalu ceria ya, sehat selalu ya. Terima kasih atas komentar Bapak, dan salam Laos dan salam tempel dan salaman saja. Oke, terima kasih. Saudara pemirsa, ternyata Bapak Lembong ini masih pengen cerita tentang Pak Sarip ini, saudara Sarip ini. Silakan Pak Lembong. Oke. Terima kasih. Jadi saya juga pengen ngomong lagi ini tentang Sarip ini. Saudara Sarip ini dari dulu memang kelakuannya tuh sedikit aneh gitu, dan ada kelebihannya, dia kalau main itu selalu memakai penutup kepala. Jadi mungkin untuk menutupi kegundulannya itu sebenarnya bagus juga itu kalau misalnya gundulnya itu dibuka, nggak usah pakai penutup lagi. Tapi itu kesenangan dia dan saya tidak melarang dia. Saya harapkan saudara Sarip ini tetap konsisten dengan permainannya. Jangan lupa untuk mengaji maghrib, habis ngaji kok lari ke ngaji. Maksud saya ya sholat itu jangan lupa. Pak Sarip tuh kadang-kadang main tapi lupa sholat, itu sebenarnya tidak setuju ya. Oke, berbicara masalah Sarip, dengan sikap dan perilakunya, gayanya itu saya senang sekali. Ya meskipun kadang-kadang konyol juga tuh, suka marah-marah gitu, suka pengen menang, tidak mau kalah. Itu namanya, itulah saudara Sarip. Mungkin itu saja, dan mudah-mudahan kawan yang lain mau mengerti tentang komentar saya yang sedikit agak ngaco ini, karena memang itulah saya, dan saya tidak berlebih-lebihan tentang komentar ini, karena saya memang mengenal tentang Sarip itu sebagaimana mengenal Sarip tentang saya. Terutama kalau masalah utang, itu mengenal betul dia tentang saya. Tapi kalau udah tidak utang, dia lupa sama saya, itulah Pak Sarip. Kalau saya itu mengenal dia itu karena dia itu banyak utang sama saya, jadi saya kenal terus ya sampai dia bayar. Oke, terima kasih ya. Saya mohon maaf bila salah dalam penyampaian ini. Salaman. Ya, kita lihat saudara sekalian, pada permainan hari ini kita lanjutkan langsung antara saudara Mukhlis melawan Sarip. Ya, cukup seru dengan chop yang dilakukan oleh saudara Mukhlis. Diambil, sayang sekali pengambilannya salah dan tergesa-gesa sehingga tidak masuk. Dan ini menurut tadi komentar Pak Limbong ini yang masih setia menunggu daripada
daripada komentar yang akan diminta. Dia tidak mau pergi dari tempat kita karena memang tidak kita usir. Jadi beliau tetap masih setia, apalagi nanti disediakan kopi untuk diminum. Ya mungkin Pak Limbong nanti juga mau untuk minum kopi sama-sama dengan saya, karena kita ini juga sama-sama suka minum kopi ya. Mungkin kopi pahit atau kopi manis itu tergantung daripada yang memberi. Kalau yang memberi itu kopinya kopi pahit ya kita terima. Kalau yang memberi kopi manis ya harusnya kita minta juga yang pahit juga, karena saya suka yang pahit. Nah inilah kita lihat permainan sangat bagus sekali dari saudara Sarip, tapi tidak masuk. Kita lihat perkembangannya seperti dalam permainan ini. Bagaimana menurut Pak Limbong? Apakah masih kita lanjutkan pembicaraannya untuk mensikapi daripada gerak-gerik daripada saudara Sarip ini? Apakah perlu dikomentari lagi? Oke, ya silahkan. Ya, saya masih sangat tertarik dengan membahas tentang saudara kita ini, ya di Sarip ini. Dari awal sudah saya katakan bahwa saudara Sarip ini memang idola saya semenjak saya belum lahir sampai saya sudah tua begini, dan ternyata saya sekarang lebih tua daripada saudara Sarip. Entah gimana ceritanya kok bisa saya lebih tua daripada dia, padahal saya lahirnya belakangan. Tapi ya begitulah, mungkin saudara Sarip ini tidak mau cepat-cepat tua, jadi umurnya lebih tua daripada saya sekarang. Maaf, saya batuk lagi. Jadi saya sangat tertarik kedua yang kalau dilihat dari cara main dia sambil nunjuk-nunjuk begitu, jadi nampak dia itu seperti komandan itu ya. Entah komandan apa saya juga tidak tahu, karena udah lama saya tidak ketemu dengan Sarip. Lihat cara dia nunjuk itu menunjukkan bahwa dia itu mengaku bahasa yang paling baik, salah yang paling hebat. Kamu diam saja, ngomong seperti itu. Dia itu kebiasaan. Kemudian dia minta pendapat orang lain supaya dibenarkan pendapatnya. Itu seperti itulah, memberi keyakinan kepada orang sehingga dia mengatakan setiap permainan pokoknya dia harus menang. Makanya jangankan kalah, seri saja dia tidak mau. Inilah saya sebagai ya dikatakan kawan akrab, dan juga karena saya memang tidak pernah ketemu dengan dia waktu lahir pun saya juga tidak pernah ketemu dengan dia sampai tua, dan dia masih tetap muda. Cuman saya tidak tahu apakah dia mempunyai bini lagi, istri lagi atau tidak, karena saya juga tidak pernah ketemu dengan dia. Dan saya hanya melihat wajahnya ini, sepertinya dia itu kalau dikasih istri lagi kayaknya dia mau, karena menurut cerita konon kabarnya dia itu kalau lihat yang cantik-cantik itu sepertinya dia itu terbawa mimpi gitu. Jadi ya wajar kalau dia itu susah untuk tua ya, karena itu tadi umurnya yang terlalu muda dan selalu mencari yang hijau-hijau atau hijau daun ya, daun muda begitu. Itulah kesukaan daripada Sarip. Ini sementara pendapat saya untuk saudara Sarip. Saya kembalikan kepada John Muklis ya, silakan ya. Terima kasih Pak Limbong atas pendapatnya, komentarnya. Saya sangat berterima kasih, dan memang tidak jauh beda dengan pendapat saya Pak Limbong tentang saudara atau kawan saya Pak Sarip ini. Dia itu memang orangnya energik ya, lebih energik lagi kalau dia ketemu dengan ibu-ibu muda atau apalagi yang gadis. Itu lebih energik lagi. Makanya beliau ini memang suka menutup kepalanya biar tidak kelihatan botak gitu ya. Kalau kelihatan botak mungkin dia ada rasa malu gitu, tapi kadang-kadang dia juga ini penutup kepalanya juga dibuka ketika dia mandi ya kan, kemudian mau tidur, itu dia dibuka. Tapi kalau dia di luaran tuh masih malu gitu. Tapi ya itulah kelebihan dia. Kita kembali lagi kepada permainan hari ini. Kita lihat serangan daripada saudara Sarip ini cukup beringas, karena sudah lama dia ini tidak memegang raket atau bat
sehingga permainannya semakin beringas dan banyak ngawurnya, kan banyak keluar tuh ya kan, kita lihat tadi. Tapi meskipun demikian ternyata dia masih menang 2-1 poinnya daripada lawan Muklis. Mesti diserang begitu dia juga bagus, dan pertahanan Muklis juga bagus sebenarnya. Kita lihat bagaimana serangannya itu sampai saudara Sarip itu sampai bingung karena lihat pertahanan daripada Muklis yang begitu bagus. Kita mengharapkan saudara Sarip ini menang karena dari cara dia memegang bat sudah benar, dan dia adalah mantan pemain nasional yang dulu pernah dikenal zaman purbakala, di mana pada waktu itu belum ada lawan ya. Ini lihat begitu bagusnya sekali. Sayang sekali pukulan yang sangat bagus dari saudara Sarip, tapi tidak bisa menembus pertahanan daripada Muklis ini. Smashannya sangat bagus sekali daripada Muklis, sambil melompat saudara Muklis menghindari daripada smashan dari saudara Sarip ini karena takut nanti jebol pula. Smashannya sangat keras, sangat bagus sekali. Posisinya masih 2-1 di set yang keempat ini. Serangan demi serangan sebenarnya sangat bagus sekali daripada saudara Sarip ini, sehingga dimungkinkan dia bisa menang. Tetapi kenyataannya mungkin juga lain, karena dia tipenya tergesa-gesa dan ada penyakit yang memang sudah menghinggapi dalam dirinya, yaitu kardiomegali, di mana kardiomegali ini penyakit apabila dia kalah itu emosinya memuncak, sehingga dia tidak terkendali. Kadang-kadang mejanya dilipat, kemudian hampir kayak mau dimakan begitu, bednya apalagi. Rasa kecewa dalam dirinya itu sangat besar sekali. Lihat posisi sekarang 2 sama kan. Bisa jadi mungkin ini menjadi saudara Sarip itu frustasi karena nafasnya yang di sisanya terakhir atau sisa-sisa nafasnya itu dia paksakan gitu, sehingga sangat-sangat berbahaya dalam dirinya, karena beliau ini ada penyakit, bukan penyakit apa ya istilahnya, mudah emosi gitu. Apabila dia kalah itu maka akan tidak terkendali, tidak terkontrol itu. Pernah suatu masa itu batnya itu dilempar sampai kena kepala seorang nenek-nenek itu, sampai masuk ke rumah sakit itu, karena seorang nenek itu nonton ya tidak disengaja pas saudara Sarip itu kalah dalam pertandingan itu, sampai batnya itu terlempar atau yang sengaja dilempar sehingga kepala daripada kena kepala nenek-nenek. Akhirnya kepala nenek itu jadi bocor, mengeluarkan air, bukan darah lagi karena udah nenek, darahnya udah habis. Akhirnya dibawa ke kandang macan. Kok kandang macan? Dibawa ke rumah sakit, maksudnya salah saya ngomong ya, di rumah sakit. Serangannya demi serangan. Lihat ya permainan saudara saya itu, sayang sekali pertahanan daripada saudara Muklis ternyata mumpuni. Dia menganggap remeh daripada permainan saudara Muklis, di mana set yang pertama kedua tadi dia menang nih, tapi set yang ketiga keempat ternyata kalah. Akhirnya posisinya 2 sama. Dan saya lihat cara permainan Muklis ini juga tidak berkembang, cuman begitu-begitu saja. Tapi kenapa saudara Sarip itu nampak kepayahan mengalahkan daripada permainan daripada Sarip ini, daripada si Muklis ini. Permainan saudara Muklis santai kan, tetapi ternyata Sarip ini sedikit kebingungan. Begitu juga bingungnya sama dengan ketika saudara Sarip ini melawan daripada saudara Acung yang dulu pernah kita bahas, kan dia sangat bingung. Kita lihat ini permainan demi permainan nih bagaimana Sarip. Kita lihat servisnya pemain nasional. Ternyata memang diragukan apakah dia pemain nasional atau bukan, karena cara servisnya pun masih tidak masuk ke saya lihat ke net, benar, melewati batas net. Sarip ini menang akhirnya, meskipun Oke, secara sekarang kita tanya kebetulan lagi, Bapak dia Lemo. begitu sukanya.
Untuk saya lihat ini juga ini ada Gina nih. Gina ini adalah pemain dari Ketapang. Dia cukup sangat-sangat atraktif, menarik maksud saya. Bukan menarik kuda bukan, tapi menarik dalam artian dia itu bisa membawa diri dan saya senang. Senangnya karena ya mungkin dia senyum atau dia mungkin karena dia tidak marah gitu. Apalagi kalau dia sedang main dengan kawan-kawannya dapat hadiah, dia tidak marah. Itulah kelebihan daripada Gina. Terima kasih ya. Jadi sampai saya ngelantur ke Gina itu siapa? Saya juga nggak tahu ya. Maaf ya. Oke, terima kasih. Ya, selamat tidur. Kok selamat tidur? Selamat sore dan selamat malam. Karena selamat itu penting daripada tidak selamat. Ya, terima kasih. Masih kembali kepada studio lagi dalam permainan ini, Pak. Mungkin Bapak cukup mendengarkan saja, Pak ya. Jadi biar kita ulas kembali tentang permainan yang antara saudara Sarip lawan Mukhlis. Jadi kita tinggalkan dulu daripada si Gina tadi, karena Bapak sendiri juga tidak kenal dengan Gina lah. Jadi kita membahas tentang permainan ini dulu. Nanti untuk Gina kita bahas di pertandingan selanjutnya, karena di Pontianak ini pemainnya banyak sekali, bukan hanya Gina, ada di situ Angel, ada si Aziza, ada Jola, kemudian kalau untuk yang laki-laki yang pemain top juga banyak itu, ada Pak Fiance, Pak Herdi, banyak sekali. Kemudian ada Rama, ada Pak Bintoro, ada Yama Alyong, itu sangat bagus sekali. Kemudian ada namanya Pak Imam, juga sangat bagus sekali. Tapi itu nanti kita akan bahas di lain waktu. Sekarang kita bahas kembali tentang Gina. Kok Gina lagi? Maksud saya kita membahas tentang permainan dari si Sarip yang permainannya sudah cukup sangat tidak terkenal sekarang. Karena dulu terkenal waktu masih muda, dia sangat terkenal sekali karena di situ banyak perempuan, cewek kenalan dia, sehingga dia dikenal oleh ceweknya saja. Kalau yang laki-laki tidak kenal sama dia, cuman dia itu ya sok dikenal gitu. Itulah kehidupan daripada si Sarip waktu masih muda. Kenapa saya membahas waktu muda dia ya? Sekarang kita bahas masa ini aja, Pimpong. Smash yang sangat bagus daripada Sarip. Ternyata smash-nya menyemes di tempatnya sendiri, sehingga posisi ketertinggalan berapa posisinya kita juga tidak tahu, karena dari tadi kita tidak membahas tentang nilai atau poin-poin yang diperoleh daripada permainan saudara Mukhlis melawan si Sarip nih. Yang kita bahas malah pribadi dia. Ini namanya tidak jelas nih, masa pingpong yang dibahas malah pribadinya. Ternyata saudara Mukhlis menang menjadi 3-2. Nah, ini tanda-tanda kekalahan nih. 3-2 ini udah cukup sebenarnya kalau pemain provinsi, karena saudara Sarip selalu minta pemain nasional, hitungan nasional, sehingga harus 4 ya. Sebenarnya saudara Mukhlis ini sudah tidak mau melayani, karena udah 3 ini sebenarnya sudah menang. Tetapi saudara Sarip ini ternyata dia tidak mau, karena dia merasa dirinya sebagai mantan pemain nasional, di mana nasionalnya itu di mana, apakah dia di Thailand atau di Malaysia. Katanya dia menyebut nasional itu. Kalau di Indonesia nampaknya juga tidak ada pemain seperti dia itu. Ini bolanya sangat tinggi sekali. Ternyata kalau dia pemain nasional tentu bisa nyemes lagi itu, tetapi bolanya ternyata tidak bisa dikembalikan. Jadi saya juga ragu, Pak Limbong, kalau dia itu pemain nasional, karena cara menyemesnya itu seperti di pemain RT RW saya itu, Pak RT saya itu lebih bagus mainnya daripada saudara Sarip nih. Maka pengakuan dia, ini masuk udah bola sekali, sebenarnya bola masih masuk, luar biasa. Tetapi pertahanan daripada Mukhlis sangat bagus sekali, sehingga nampaknya saudara Sarip udah mulai kelelahan sebagai mantan nasional katanya, entah nasional di negara mana. Yang jelas kalau di negara Indonesia dia tidak pernah nih, kayaknya nama-nama Sarip tuh di Indonesia dari zamannya
Koase atau AC itu tidak ada itu pemain nasional yang namanya Sarip itu tidak ada. Jadi mungkin dia hanya mengaku-ngaku saja sebagai pemain nasional gitu. Ya mungkin bisa jadi kalau mungkin dia pernah ke Brunei, jadi pemain nasional di Brunei bisa jadi. Cuman kalau dilihat dari wajahnya kayaknya bukan orang Brunei nih, karena orang Brunei itu ganteng-ganteng ya. Oh ini agaknya kok lain, kegantengannya itu lain untuk saudara Sarip. Jadi mungkin dia bukan pemain dari Brunei. Ya udahlah, pokoknya entah pemain dari mana aja terserah dia. Yang jelas kita lihat permainannya, sangat bagus sekali. Saudara Mukhlis di smash terus, dan saudara Sarip cukup handal juga untuk kembalikan bolanya, sehingga perlawanan cukup seru. Tapi posisinya udah 3-2. 3-2 saudara Sarip. Ternyata bolanya keluar. Saudara Mukhlis servis untuk set yang ke-6 ini. Cukup lama juga mainnya ini, sampai set ke-6. Entah dia itu main tuh sampai dari jam berapa, sampai jam subuh kali ya. Itulah permainan mereka itu memang betul-betul luar biasa, seperti tidak mengenal waktu dan tidak mengenal cinta. Kok cinta? Tidak mengenal waktu dan tidak mengenal batas usia. Sekarang kita dengarkan lagi dari pembicaraan komentar Pak Nimo, silakan. Sepintas yang saya memperhatikan kedua pemain ini sebenarnya sama-sama bagus. Memang benar kata Pak John Mukhlis ini sebagai pembawa acara bahwa memang saudara Sarip ini nampaknya diragukan kalau dia sebagai pemain nasional ya, karena saya lihat cara bermainnya juga kayaknya seperti asal-asalan gitu ya. Mungkin itu pendapat saya ya. Mungkin pendapat yang lain saya juga tidak tahu. Jadi boleh sedikit saya tambahan juga dalam permainan saudara Mukhlis dan Sarip ini sama-sama bagus dan sama-sama mumpuni. Cuman saya sekali lagi dia bukan pemain nasional namanya. Dan saya lihat saudara Sarip ini minumnya terlalu banyak dia. Itu satu botol satu can itu apakah dia menghabiskan sendiri atau tidak? Dan kemungkinan mungkin itu terlalu banyak minum ini. Lihat ini minum lagi. Saudara Sarip nampaknya jago minum ya. Dan mestinya saudara Sarip ini juga perlu istirahat, karena saya lihat dia sudah begitu capek, sehingga ini mulai tanda saudara Mukhlis nih memberikan arahan untuk menarik nafas banyak-banyak, karena mungkin nafas saudara Sarip ini mungkin sudah habis diambil waktu kemarin itu, jadi nafasnya tinggal sedikit. Ini kita lihat saudara Mukhlis menyuruh mengambil napas, karena napasnya tinggal sedikit itu, makanya dia menyuruh untuk ambil lagi. Ya mungkin pinjam dengan kawan, atau ya mungkin nanti hutang dulu. Memang inilah resikonya kalau udah napasnya udah mau habis, memang harus pandai-pandai diri untuk mengambil napas. Jadi saudara Mukhlis sudah memberitahu bahwa saudara Sarip ini posisinya dalam keadaan lemah. Ini satu peringatan juga. Oke. Ya, nampaknya saudara Sarip ini masih memaksakan diri untuk menang, dan saudara Mukhlis sudah memberitahu resiko melawan Mukhlis, karena banyak mengalah dengan dia. Karena kalau dia kalah itu penyakitnya tambah parah. Misalkan ditarik nafas nih. Ini sangat bahaya sekali. Oleh karena itu saya minta maaf, saya tidak bisa memberikan kepuasan kepada para penonton untuk menang dengan karena ini polos, masih bisa. Dia katakan masih bisa ya. Sehingga permainan sudah cukup merahnya adalah bintik. Jadi saudara Mukhlis ini bermain
Ya, nampak-nampaknya saudara Mukhlis ini dia sambil memberikan pengajaran teknik dalam mengambil nafas, karena katanya pemain nasional tapi kenapa dia penyakitan. Dan saudara Sarif akan diberikan servis dengan teknik polos, sehingga dengan chop-chop yang tajam ini saudara Sarif tidak memikirkan bahwa itu adalah bat ini memakai polos, maka dia akan menyepin dengan tenaga yang sedikit, tidak akan masuk. Yang merah ini adalah bintik, sementara yang hitam adalah polos. Saudara Mukhlis servis dengan memakai polos. Di chop-chop ini top tajam nih. Ini sangat bagus sekali. Kita lihat tadi permainan saudara Sarif servis, kemudian dikembalikan lagi. Nah, saudara Mukhlis ini tidak mau ngambil penyemesan dengan permainan yang terbagusnya, karena dia memang sifatnya hanya melatih saja, sehingga lihat bagaimana saudara Sarif menyemes dan menyemes, sehingga menguras tenaga daripada saudara Sarif ya. Jadi membuktikan betapa saudara Mukhlis ini memang menjadi seorang pembimbing yang baik, tidak harus selalu menang di dalam pertandingan, dengan cukup bertahan, dan bertahan ini membuat lawan menjadi semakin kecapean, padahal set-set yang sudah menunjukkan bahwa Sarif ini sudah capek, tapi karena sudah memaksakan diri, ya kita juga takut resikonya. Kalau siap perhatikan tadi, ini saudara Mukhlis memberikan kalimat bahwa kalau kita servis kita boleh mengganti mantap atau hebatnya saudara Mukhlis ini memberikan polos, pertahanan yang luar biasa. Beberapa kali bola ternyata tidak bisa salah satu strategi pemanfaatan daripada servis dengan menggunakan bintik atau polos. Ini menggunakan kita lihat dia memakai polosnya, dicop ya, chop tajam dari saudara Mukhlis. Nah, lihat cantik sekali. Bola saling dibalikkan. Begitu mudahnya sebenarnya kalau untuk menyerang, untuk memenangkan dari pertandingan. Tapi nampak-nampaknya saudara Mukhlis tidak mengambil resiko yang berbahaya untuk saudara Sarif, karena takut nanti dia bisa pingsan di tengah lapangan, begitu ya. Terima kasih. Kalau saya lihat saudara Mukhlis ini memang dia pandai dalam menyenangkan daripada Sarif ini, meskipun tahu kalau semesan itu sebenarnya masuk, tapi nampaknya dia memang belagu. Ibaratnya dia tidak sungguh-sungguh, sehingga saudara Sarif ini merasa senang, karena kalau memang dia disungguh-sungguh juga kalah, nanti penyakit kardiomegalinya akan datang, jadi beresiko. Dia sampai Sarif mengatakan lebih baik memikirkan, jangan pakai dengkul katanya. Kita harus berpikir, jangan pakai dengkul. Coba dilihat, kita kalau lihat saudara Mukhlis ini benar menyemes, maka saudara Sarif ternyata kalang kabut juga. Ini sudah jus, saudara Mukhlis
mengembalikan bola dan masih bisa dikembalikan juga. Ini apabila dia mau ke serius nih begitu susahnya ya. Itulah daripada kehebatan dalam permainan ini. Untuk menyenangkan tidak harus menang, dan diberikan kemenangan untuk saudara Syarif dari 11 sama 11-12, kemudian menjadi 11-13 untuk saudara Syarif kemenangannya. Kita lihat nih, coba kita perhatikan, seakan-akan saudara Mukhlis nanti dia seakan-akan kesal gitu kan, tapi sebenarnya itu adalah teknik daripada saudara Mukhlis untuk menyenangkan Syarif. Tentu kalau Syarif mendengarkan ini, dia tidak setuju nih dengan kata-kata yang saya sampaikan ini, karena dia merasa bahwa dia adalah mendapatkan permainan yang terbaik sampai melepas baju segala macam. Inilah kelakuan daripada Syarif ini, karena dia ingin berusaha agar tetap permainan dia terbaik dan dia akan menang, karena dia merasa sebagai pemain nasional. Entah mungkin pemain nasional dari mana kita juga tidak tahu, karena di data-data yang saya lihat di negara-negara maju, di negara-negara berkembang, di negara-negara yang terbelakang tidak ada nama-nama nasional, yaitu namanya saudara Syarif itu nggak ada. Jadi memang mungkin dia hanya menyenangkan hati dia sebagai ungkapan bahwa dia ini adalah pemain supaya dihargai gitu. Kita juga tidak tahu harganya berapa dia itu, karena mungkin dia tidak pernah menjual dirinya. Oke, kita kembali kepada permainan saudara Syarif dengan Mukhlis. Saksikan bersama-sama. Terima kasih. Jadi kan udah jus 10 sama. Nah, jadinya harus dua. Ternyata bensin ini ngaco kan pemain saya. Terus. Yo.